Diambil dari nama kitab dalam Bible, Revelations mengisahkan seorang pendeta yang salah tempat melihat Tuhan di mana-mana. Secara efektif membagi perbedaan antara drama manusia kasar, dari karya animasinya misalnya, The King of Pigs atau The Fake, dan tontonan genre yang luar biasa dari film laris yang mengikutinya, yaitu Train to Busan dan Psychokinesis. Sutradara Korea Yeon Sang-ho kembali dengan film thriller psikologis tentang seorang pendeta gereja yang bermasalah dalam berselingkuh, sehingga dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah tindakan Tuhan. Namun, masalah sebenarnya bagi pendeta Sung Min Chen adalah bahwa dia tidak sendirian dalam salah mengira kesulitan duniawi sebagai semacam instruksi ilahi. Karena Revelations akan segera menemukan ayah yang baik itu, bertemu dengan seorang penculik berantai yang mengklaim kejahatannya dilakukan atas perintah monster bermata satu, serta seorang detektif muda yang percaya bahwa saudara perempuannya yang sudah meninggal, salah satu korban penjahat sebelumnya, mendesaknya untuk menangkap si pembunuh dari akhirat. Setiap karakter dalam Trinitas yang tidak suci ini mencoba menenangkan suara di kepala mereka, dan saat jalinan-jalinan yang tidak seimbang dari film Yeon yang secara moral rumit, tetapi berbelit-belit secara naratif mulai terjalin, suara-suara itu akan mulai berteriak di atas yang lain, dalam upaya untuk terdengar seperti keadilan. Dibuat ulang dari komik Yeon dengan judul yang sama, ditulis bersama Choi Gyu-seok, Revelations adalah jenis adaptasi berlapis namun berantakan, yang dihasilkan dari seseorang yang mencoba menemukan cara baru, untuk menceritakan kisah yang hampir mereka pikirkan sampai mati. Ini adalah film dengan pijakan yang licin dan fondasi yang kokoh, keduanya ditampilkan sepenuhnya di seluruh babak pertama, yang tidak perlu rumit yang membuat semua karakternya bergerak, sambil berusaha keras untuk tidak mengungkapkan sepenuhnya tingkat trauma pribadi dan hubungan mereka satu sama lain. Itu dimulai dengan Min Chen yang bersemangat, yang matanya menyala dengan semangat evangelis, saat ia berkhotbah di depan salib merah neon di gerejanya yang kumuh di bagian Seoul yang menyedihkan. Itulah jenis tempat yang cenderung menarik domba yang tersesat ke dalam kawanannya, dan karenanya Min Chen tidak terpengaruh ketika Kwon Yang Rae, pria paruh baya yang tampak tidak sehat, berjalan ke kebaktian sore yang hujan. Tidak seperti kita, pendeta itu belum melihat Yang Rae sedang menguntit seorang gadis remaja yang ketakutan ke dalam gedung. Sang pendeta terlalu sibuk dengan detektif swasta yang telah mendokumentasikan perselingkuhan istrinya yang panas. Dan pada saat Min Chen mulai curiga bahwa jemaat barunya mungkin seorang penculik yang dicari, Yang Rae sudah setengah jalan keluar dari pintu. Ketika putra pendeta itu menghilang dari tempat penitipan anak sore itu, Min Chen berasumsi bahwa Yang Rae pastilah pelakunya. Asumsi ini didorong oleh desakan istrinya yang selingkuh, bahwa semua ini adalah kesalahan si pendeta. Dan karenanya masalahnya harus diperbaiki, jadi dia mengikuti penjahat itu ke jalan yang berkelok-kelok ke perbukitan di luar kota. Di sana Yang Rae menyerang si pendeta, dan Min Chen tampaknya membunuh penjahat itu untuk membela diri. Itu akan menjadi penjelasan yang dapat diterima secara hukum, tetapi Min Chen yang khawatir tentang dampak dari mengakhiri hidup seseorang, yang mungkin berdampak pada peluangnya, untuk dipekerjakan sebagai pendeta di gereja besar yang baru, memilih untuk menguburkan jenazahnya, meskipun itu mungkin mempersulit upaya polisi untuk menemukan korban terbaru Yang Rae. Bukan putra Min Chen, tetapi gadis yang diikuti Yang Rae ke kebaktiannya sebelumnya hari itu. Keputusan ini terbukti menjadi frustrasi besar bagi detektif Lee Yeon-hui, wanita yang telah menjadikan misinya dalam hidup untuk membalaskan dendam atas kematian saudara perempuannya dan membawa Yang Rae ke pengadilan. Ini adalah latar yang menegangkan yang dibuat lebih menegangkan lagi oleh ketergantungan sutradara Yeon pada kilas balik,
kesalahan penggunaan ponsel, dan perjuangan langsungnya untuk menyeimbangkan kisah segitiga antara pendeta dan polisi wanita yang menopangnya secara tidak seimbang. Pengenalan detektif Lee secara canggung dipaksakan ke dalam kekacauan penurunan Minchen menuju neraka, dan tidak ada satupun titik selama 100 menit berikutnya di mana Revelations menemukan cara untuk membuat perjalanan pribadinya terasa seperti penyeimbang yang berarti bagi krisis keyakinan Minchen. Tidak membantu bahwa Shin hanya diberi satu emosi untuk dimainkan, kemarahan yang diliputi rasa bersalah. Sementara Ryu sebagai pria yang sangat saleh yang lebih suka memutarbalikkan sejumlah kejahatan di sekitar kehendak Tuhan, daripada mempertanyakan kebenaran firman-Nya, diundang untuk menenggelamkan giginya ke dalam peran yang menarik, sebagai seorang pendeta yang dikhianati, yang melihat rencana ilahi dalam setiap liku takdir yang menyakitkan. Mereka mengatakan Tuhan menyimpan pertempuran terberatnya untuk para pejuang terkuatnya, tetapi untuk menyaksikan Minchen memberikan kenyamanan emosional kepada ibu gadis yang hilang itu, saat polisi mencari di mana yang Rae mungkin menyembunyikannya, tampaknya dia hanya merasa seperti salah satu pejuang terkuat Tuhan, karena dia mengubah setiap bagian dari cerita ini menjadi pertempuran proporsi Alkitabiah. Dinamika yang dibuat dengan jelas oleh penampilan Ryu, saat ia membelokkan kebaikan karakternya sepenuhnya menjadi kejahatannya sendiri. Sutradara Yeon telah mengkritik agama yang terorganisasi di masa lalu, tetapi Revelations berfungsi sebagai tandingan yang menarik bagi The Fake, karena protagonisnya bukanlah seorang penipu melainkan seorang yang sangat tulus. Minchen adalah orang yang melihat wajah Yesus di sisi formasi batu, dan bentuk malaikat yang mengepakkan sayapnya di awan di atas. Minchen menjadi yakin bahwa menghukum Yang Rae adalah tujuan ilahinya di bumi, sampai-sampai ia mulai menafsirkan setiap perkembangan liar dalam cerita ini sebagai Deus Ex Machina, yang dengan mudahnya memungkinkan skenario Yeon lolos dari pembunuhan. Kebutuhan pendeta untuk memahami dunia yang sangat kacau ini dengan indah membuka pintu bagi sejumlah dosa, sampai perspektif egosentrisnya bertentangan dengan pembenaran detektif itu sendiri, dan mungkin juga penculiknya, sehingga Revelations mengancam akan meluas ke wilayah Park Chan-wook. Ada hiburan yang mencekam yang dapat ditemukan dalam adegan di mana karakter Yeon berusaha mati-matian untuk mengatur diri mereka sendiri ke dalam bentuk yang mungkin memuaskan sudut pandang mereka sendiri yang sakit. Dan tidak dapat disangkal bahwa Minchen dan Yeon Hui menjadi musuh yang menarik. Sayangnya, Revelations mengalami kesulitan besar dalam merangkai cerita detektif dasar ke dalam jalinan cerita seru moral opera yang dijalin Yeon di sekitarnya. Tesis film tersebut, manusia menciptakan dewa dan monster untuk menjelaskan tragedi tak masuk akal yang menimpa mereka, pada akhirnya disederhanakan ke bentuk yang paling luas, demi ketegangan murahan tentang penyelamatan anak yang hilang sebelum terlambat.